Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai kuliah Metopen hari ini ya. Kalau kemarin kita sudah membahas bab 2 ya. Sekarang kita masuk ke bab 3. Oke, kita lihat dulu materinya. Nih, metode penelitian ya. Kemarin sudah sampai kerangka pemikiran teoritis dan hipotesis penelitian. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk metode penelitian. Nah, untuk metode penelitian ini nanti ada sedikit perbedaan ya antar penelitian, karena kita tahu bahwa penelitian sendiri nanti ada 2 jenis ya. Nanti kita bahas satu-satu. Untuk pertemuan hari ini saya akan menyampaikan metode penelitian untuk yang datanya sekunder terlebih dahulu. Untuk data primer insya Allah akan saya buat dalam rekaman tersendiri. Oke, kita mulai untuk PowerPoint-nya. Kemudian saya juga buka contoh proposalnya punyanya Mbak Nurbaiti Janati ya. Ini softnya sudah ada di tempat jenengan semuanya, metode penelitian. Kita mulai dari PowerPoint-nya terlebih dahulu. Yang pertama adalah yang perlu disampaikan di metode penelitian. Metode penelitian ini berarti nanti masuk bab 3 ya. Yang pertama adalah jenis penelitian. Jenis penelitian itu ada 2, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Nah, sebagian besar mahasiswa, 99,99% itu mahasiswa kita itu lebih banyak yang menggunakan kuantitatif. Kalau kualitatif itu jarang. Kenapa kok jarang? Karena ada kecenderungan kalau kualitatif itu lebih sulit. Sebenarnya sih enggak juga. Cuma karena mahasiswa itu kan kebanyakan kan mereka membuat karya ilmiah baru pertama ya di skripsi ini. Sebelumnya mereka belum pernah membuat, sehingga ketika mereka menyusun penelitian mereka lebih cenderung memilih yang kuantitatif. Karena kalau kualitatif itu bagi mereka yang tidak terbiasa menulis akan sedikit mengalami kesulitan ya. Jadi kalau kualitatif itu ibaratnya seperti membuat novel ya. Novel tapi versinya karya ilmiah. Sehingga nggak ada yang namanya novel yang judulnya sama, isinya sama, kan nggak ada ya. Judul boleh sama tapi isinya kan berbeda-beda. Nah, bagi mahasiswa yang tidak terbiasa menulis ya, mereka biasanya sering mengalami kesulitan ketika membuat skripsi dengan tema kualitatif, sehingga kebanyakan itu mahasiswa menggunakan kuantitatif. Oke, untuk redaksinya, untuk jenis penelitian silahkan jenengan kopas aja ya. Nah, kopas aja ini punyanya Nurbaiti. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yaitu penelitian dengan memperoleh data dalam bentuk angka atau angka kuantitatif yang diangkakan. Jadi datanya itu dalam bentuk angka. Kalau kualitatif kan tidak. Jadi kalau kualitatif itu narasi, full narasi ya, seperti cerita novel. Tapi kalau kuantitatif itu dalam bentuk angka ya. Angka bisa angka murni ya. Kalau angka murni itu berarti datanya sekunder, tapi bisa juga angkanya kualitatif ya, angkanya tidak murni. Contoh misalnya jangan bagi kuesioner, setuju tidak setuju itu kan sebenarnya tidak bisa diangkakan, tapi kemudian dia dikuantitatifkan ya dalam bentuk nanti dalam bentuk skala ya. Skala yang biasa dipakai nanti ada seperti itu ya, skala Likert yang biasanya dipakai. Oke, jadi untuk jenis penelitian ini silahkan jenengan kopas aja punyanya Nurbaiti. Selanjutnya ke yang sub 3.2 ya. Kalau jenis penelitian ini 3.1, kemudian 3.2 adalah populasi dan teknik pengambilan sampel atau sampling. Nah, sebelum saya lanjutkan perlu saya sampaikan terlebih dahulu bedanya populasi dan sampel. Jadi kalau populasi itu adalah keseluruhan ya, keseluruhannya kita teliti. Sementara kalau sampel itu kan contoh, berarti nanti yang diteliti tidak semuanya tetapi hanya sebagian. Nah, mana yang lebih baik, kita meneliti populasi atau sampel ya? Kalau populasi kan semuanya diteliti, kalau sampel kan tidak ya. Sebenarnya kalau kita meneliti secara keseluruhan itu baik ya. Tapi kalau populasinya sangat luas, kadang-kadang kalau kita meneliti populasi itu malah justru hasilnya tidak bagus. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa penelitian atas populasi itu bisa bersifat merusak. Contoh ya, contoh nyata yang bisa memperkuat statement ini contoh misalnya jenengan beli jeruk 1 kilo. Kalau jenengan membeli 1 kilo jeruk itu kan jenengan biasanya nyicipi dulu, dan yang dicicipi itu kan hanya 1 ya kan. Nggak mungkin 1 kilo jeruk itu jenengan cicipi semuanya untuk memastikan bahwa jeruk yang jenengan beli sudah manis semuanya. Nah, kalau seperti itu rusak semua jeruknya. Itu ya salah satu contoh nyata yang bisa memperkuat statement bahwa penelitian atas populasi itu bersifat merusak. Contoh tadi ya, kalau kita beli jeruk kan yang kita cicipi hanya 1 tok, sampelnya tok, tidak semuanya. Kalau semuanya ya nanti bisa jeruknya nggak ada yang utuh ya.
Atau misalnya kalau jenengan ingin mencicipi masakan ya, jenengan pengen mencicipi satu masakan ya, katakanlah masakannya sup ya. Kalau kita mau mencicipi sup ya, chef atau koki-koki itu ketika mau mereka mencicipi masakan itu kan yang dicicipi kan hanya sedikit, 1 sendok tul gitu aja kan. Tidak ada yang namanya chef atau koki itu mencicipi ya, dia mencicipi masakan ya, setelah habis 1 panci baru mengatakan oh ini sopnya enak, kan nggak seperti itu. Mereka hanya mencicipi sedikit saja, sampelnya saja. Nah, untuk memastikan bahwa masakannya semua rasanya sama dari atas ke bawah ya, dari atas panci atau bawah panci, biasanya sebelum dicicipi diudak terlebih dahulu untuk memastikan rasa kuahnya sama ya. Setelah diudak baru dicicipi. Yang dicicipi kan hanya sedikit saja ya. Nggak ada ceritanya kita menghabiskan si koki atau chef itu menghabiskan 1 panci sop, kemudian setelah habis baru dia mengatakan oh sopnya enak. Nggak ada seperti itu. Oke, jadi itu ya, jadi penelitian kadang-kadang penelitian atas sampel itu juga bagus kalau populasinya jumlahnya sangat banyak, seperti itu ya. Hanya permasalahannya adalah sampel yang kita ambil itu harus bersifat representatif. Apa itu representatif? Representatif itu harus bisa mewakili, sampel yang kita ambil itu harus mewakili keseluruhan. Contoh lain misalnya saya mau jualan baju ya. Saya misalnya punya toko baju ya. Kemudian sebagian dari baju itu akan saya tawarkan ke teman-teman saya di kantor. Kan tidak mungkin seluruh baju di toko itu saya bawa semuanya, kan tidak mungkin. Saya kan hanya ngambil contoh-contohnya aja, sampel-sampelnya saja ya. Dari sampel itu kemudian saya tawarkan pada teman-teman. Seperti itu ya. Jadi dalam penelitian sama ya, kita tidak mungkin meneliti secara keseluruhan. Kenapa? Karena keterbatasan waktu, biaya, tenaga ya, itu tidak bisa kita pungkiri. Contoh, jenengan pengennya meneliti, misalnya kalau ini datanya sekunder, punya Nurbaiti kan datanya sekunder, dia nggak mungkin meneliti seluruh perusahaan yang ada di bursa efek. Kenapa? Karena dia dibatasi waktu menyusun skripsi kan hanya 1 semester. Kalau dia meneliti semuanya nggak cukup waktunya ya. Itu keterbatasan waktu. Yang kedua, keterbatasan biaya. Walaupun kita tidak bisa membatasi untuk nyusun skripsi, tak batasi sekian juta, nggak ada ceritanya seperti itu kan. Tapi paling tidak kan kita tidak mungkin kan, unlimited kan tidak mungkin kan, sehingga karena keterbatasan biaya biasanya kita juga hanya meneliti sampelnya saja. Kemudian keterbatasan tenaga, jadi kan meneliti kan hanya sendirian ya. Kok dosen mungkin penelitian dia hanya dibantu 1 atau 2 orang saja atau 1 orang saja. Nah, karena keterbatasan tenaga makanya biasanya kita pun tidak akan meneliti populasi secara keseluruhan. Yang kita teliti hanya sampelnya saja, agar penelitian jenengan bagus, maka sampel yang jenengan ambil harus representatif. Nah, bagaimana supaya representatif? Maka teknik pengambilan sampelnya ya, ini teknik pengambilan sampelnya atau istilahnya sampling itu harus tepat. Jadi populasi itu jumlah keseluruhan, kalau sampel itu hanya contohnya, kalau teknik pengambilan sampel disebut sampling. Nah, sampling sendiri atau teknik pengambilan sampel itu ada 2 macam. Yang pertama adalah probability atau acak ya. Kemudian yang kedua adalah non probability. Jadi kalau acak ini sampel yang diambil itu acak. Contoh misalnya kalau yang acak itu, kalau jenengan lihat ya, kalau kita misalnya mau ngambil undian berhadiah ya. Kalau kita mau mengambil undian berhadiah itu kan diacak dulu ya. Yang kita ambil kan hanya 1. Nah, biasanya sebelum kita ngambil satu lotre biasanya diacak dulu. Nah, itu contoh metode probability atau metode acak, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah metode non probability atau non acak. Jadi dia sampel yang diambil itu tidak acak, tetapi sampel yang diambil itu adalah sampel-sampel yang memenuhi kriteria ya. Tidak semua sampel bisa menjadi tidak semua anggota populasi bisa menjadi sampel. Sampel yang diambil itu hanya yang sampel-sampel tertentu saja. Contoh misalnya ya, di non probability ada istilahnya purposive sampling. Ini yang biasanya dipakai oleh sebagian besar mahasiswa ekonomi ya. Jadi kebanyakan teknik sampling yang mereka ambil adalah purposive ya. Jadi purposive itu sampel yang diambil itu yang memenuhi kriteria. Nah, pertanyaannya, mana yang lebih bagus? Yang acak atau yang tidak acak? Nah, jawabannya tergantung kasusnya. Kalau misalnya kasusnya itu lotre tadi ya, jenengan mau ngambil undian berhadiah, maka yang paling bagus adalah acak. Ya kan? Tapi kalau misalnya kasusnya ya, contoh misalnya saya akan mengambil
3 mahasiswa di kelas yang nantinya akan saya pilih untuk saya ikutkan olimpiade akuntansi. Saya milih 3 mahasiswa dalam satu kelas. 3 mahasiswa ini akan saya pilih untuk mewakili olimpiade akuntansi. Kalau 3 mahasiswa ini milihnya dengan metode acak, rusak nanti ya. Acak itu misalnya ya, mata saya tutup, kemudian saya milih 3 mahasiswa ya. Ini yang namanya metode acak. Nah, kalau metodenya seperti ini, nanti bisa bubrah sampel yang saya ambil. Bisa jadi nanti yang mahasiswa yang saya pilih adalah mahasiswa yang mungkin nggak begitu pinter, atau mahasiswa yang mungkin kemampuan bicaranya tidak bisa. Lah kalau seperti ini kan berarti sampel yang saya ambil salah. Nah, kalau kasusnya seperti ini berarti metode yang bagus adalah non probability atau purposive sampling, tidak acak. Artinya apa? Artinya sampel yang bisa diambil adalah sampel yang memenuhi kriteria saja. Anggota populasi yang bisa menjadi sampel itu adalah anggota populasi yang hanya memenuhi kriteria tertentu. Contoh misalnya, yang bisa dipilih adalah mereka yang indeks prestasinya di atas 3,75 atau 3,5. Ini artinya kan tidak semua anak-anak di kelas itu bisa menjadi sampel. Yang bisa menjadi sampel hanya mereka-mereka yang IP-nya di atas 3,5, seperti itu. Kemudian yang kedua, misalnya dia memiliki kemampuan berbicara yang bagus. Kan ada tuh mahasiswa yang pintar tapi dia nggak bisa ngomong. Nah, kalau dia ikut olimpiade akuntansi harus berdiskusi kan ya rusak juga kan. Nah, akhirnya nanti ada persyaratannya. Jadi kalau yang purposive sampling nanti ada beberapa kriterianya, misalnya 1, mahasiswa yang IP-nya di atas 3,5. 2, dia memiliki kemampuan berbicara yang bagus di hadapan audiens, seperti itu. Nah, sehingga dengan adanya kriteria-kriteria itu tidak semua anggota populasi bisa menjadi sampel. Nah, seperti itu ya. Jadi mana yang lebih bagus, proba acak atau tidak acak tergantung kasusnya. Kalau kasusnya memang membutuhkan kriteria ya lebih baik pakai purposive. Tapi kalau misalnya tadi undian lotre ya itu lebih baik pakai acak, seperti itu ya. Oke, coba kita lihat punyanya Mbak Nurbaiti Janati. Oke, ini populasi dan sampel. Ini boleh dikopas aja ya. Populasi dalam keseluruhan ini, populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Ini dia definisinya ngambil punyanya Suharsini Arikunto. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan dari seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk rekaman kali ini saya menerangkan untuk metode penelitian untuk data sekunder terlebih dahulu. Untuk data primer nanti menyusul ya, karena nanti agak sedikit berbeda. Ya, data sekunder berarti datanya dalam bentuk laporan keuangan ya. Kalau data primer kan kita bagi kuesioner ya. Sementara kita data sekunder terlebih dahulu. Jadi ini populasinya adalah laporan keuangan dari seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Populasi itu berarti seluruh, seperti itu. Nah, kemudian sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan purposive sampling. Tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi purposive sampling adalah metode yang dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas rata, random atau daerah, tetapi berdasarkan adanya tujuan tertentu. Jadi ada kriterianya ini. Tujuannya tertentu. Sampel dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di BI tahun 2012 sampai 2015 yang memenuhi kriteria. Jadi kalau purposive sampling itu, sampel yang dipilih itu harus yang memenuhi kriteria. Apa saja kriterianya? 1, perusahaan perbankan yang terdaftar di BI selama periode amatan. Ya, karena ada juga beberapa perusahaan perbankan yang dia terdaftar di BI tapi tidak di periode amatan ini, sehingga dia tidak bisa digunakan sebagai sampel. Jadi yang dipakai itu adalah yang terdaftar di BI selama periode amatan jenengan. Kalau di sini kebetulan Mbak Nurbaiti kan amatannya tahun 2012 sampai 2015. Kemudian yang kedua adalah perusahaan perbankan yang menerbitkan laporan keuangan secara berturut-turut. Karena bisa jadi nanti ada beberapa perusahaan yang walaupun dia sudah terdaftar di BI tetapi dia tidak melaporkan laporan keuangannya berturut-turut ya. Misalnya tahun 2012 dia melaporkan, tapi tahun 2013 tidak. Nah, kalau yang kasusnya seperti ini dia tidak bisa digunakan sebagai sampel. Jadi yang digunakan sebagai sampel adalah perusahaan-perusahaan yang dia menerbitkan laporan keuangannya secara berturut-turut selama periode amatan. Itu ya.
Kemudian yang ketiga, persyaratan yang ketiga adalah laporan keuangan perusahaan perbankan menggunakan kurs rupiah. Jadi sampelnya adalah perusahaan-perusahaan perbankan yang dia menyusun laporan keuangannya itu pakai rupiah. Karena bisa jadi ada beberapa perusahaan yang dia laporan keuangannya tidak pakai rupiah. Contoh misalnya Inkbank itu punyanya Singapura. Dia laporan keuangannya tidak pakai rupiah tapi dia pakai dolar Singapura. Sehingga kalau seperti itu Inkbank tidak bisa digunakan sebagai sampel dalam penelitiannya punyanya Mbak Nur Baiti Janati. Nah, berdasarkan persyaratan tersebut maka diperoleh sampel ini ya. Jadi ini penerapan dari purposif di atas ya. Ini perusahaan perbankan yang terdaftar di BI selama periode amatan itu sebanyak 31. Tadi persyaratan pertama kan perusahaan yang terdaftar di BI selama periode amatan ya. Ini persyaratan yang pertama. Ya. Perusahaan perbankan yang terdaftar di BI selama periode 2012 sampai 2015. Ini ada 31. Nih ya, ini penerapan dari kriteria yang di atasnya. Kemudian ini 31 ya yang terdaftar. Kemudian berdasarkan purposif yang kedua, persyaratan yang kedua tadi adalah perusahaan perbankan yang menerbitkan laporan keuangannya secara berturut-turut secara lengkap. Jadi dia selama periode amatan itu dia selalu menerbitkan laporan keuangannya dan laporan keuangannya itu lengkap. Lengkap artinya data-data yang dibutuhkan oleh peneliti itu ada semuanya. Nah, coba kita lihat. Ternyata dari 31 perusahaan itu ada 7 perusahaan yang dia tidak terdaftar selama periode amatan. Jadi selama 3 tahun berturut-turut itu ada yang tidak melaporkan. Mungkin ada yang selama periode amatan ini 2012 sampai 2015 mungkin hanya 2014 tok. Ada yang hanya 2012 sampai 2013 tok, seperti itu. Nah, kalau seperti itu kan tidak bisa digunakan sebagai sampel. Ya. Jadi yang digunakan sebagai sampel adalah yang selama periode amatan ini, berarti 2012, 13, 14, 15 selama 4 tahun berturut-turut itu terdaftar. Ternyata ada 7 yang kadang terdaftar, kadang tidak ya. Kemudian perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan, ini ada juga yang tidak menerbitkan laporan keuangan, ada 3. Kemudian yang terakhir adalah perusahaan perbankan yang menggunakan mata uang dolar. Pokoknya selain rupiah ya. Ini juga tidak masuk. Sehingga dari 31 yang memenuhi kriteria hanya 19 perusahaan perbankan saja. Ya. Kemudian karena dia diteliti selama 4 periode amatan ya, 4 tahun ya, 2012 sampai 2015, jadi data yang diolah sebanyak 76. 76 ini bukan 76 bank tetapi 76 laporan keuangan. Kalau banknya hanya 19. Seperti itu ya, ini untuk data sekunder. Nah, nanti ketika jenengan menyusun proposal itu kan jenengan belum sampai bab 4, sehingga biasanya untuk tabel 4 3.1 ini ketika jenengan nyusun proposal belum nampak ya. Jadi nanti jenengan ketika nyusun proposal hanya sampai atas ini toh. Tabel 3.1 ini belum nampak. Tabel 3.1 ini baru dinampakkan nanti ketika jenengan sudah mengolah data bab 4. Kalau sudah ngolah data bab 4 baru tabel 3.1 ini dimasukkan. Nanti ketika jenengan masih proposal, nyusun proposal khususnya proposal Metopen sampai sini aja. Jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3. Tabel ini kosongi saja, lewati saja. Oke, itu ya populasi dan sampel penelitian. Saya tegaskan kembali, populasi adalah jumlah keseluruhan, sementara sampel adalah bagian dari populasi, sebagian kecil dari populasi. Artinya apa? Artinya populasi dan sampel itu adalah satu hal yang sama. Sampel itu adalah bagian dari populasi. Seperti itu ya. Oke, itu penerapannya. Untuk data sekunder, untuk data primer nanti lain waktu saya bahas. Lanjut ya. Sekarang kita masuk ke jenis dan sumber data. Oke. Jenis data itu ada 2. Ada data primer dan data sekunder. Untuk yang punyanya Mbak Nur Baiti itu adalah data sekunder. Apa itu data sekunder? Data sekunder adalah data yang ketika kita memperoleh data itu sudah dalam bentuk jadi. Punyanya Mbak Nur Baiti kan datanya kan dalam bentuk laporan keuangan, kan sudah jadi. Kita tidak perlu menyusun kan, laporan keuangan itu sudah disusun oleh pihak luar, kita hanya tinggal menganalisis saja. Itu data sekunder. Jadi data yang ketika kita memperoleh data itu sudah jadi ya. Kita tinggal menganalisis saja. Sementara kalau data primer itu adalah ketika kita memperoleh data itu masih dalam bentuk data mentah ya.
kita sendiri peneliti yang harus mengolahnya. Contoh data primer ini kalau misalnya kita penelitiannya itu bagi kuesioner. Kalau kita bagi kuesioner ya, hasil kuesioner itu kan masih berupa angka-angka. Ya, tabulasi data itu kan masih berupa angka-angka. Kita sendiri peneliti yang harus mengolahnya. Seperti itu. Oke. Coba kita lihat punyanya Mbak Nurbaiti, jenis datanya. Oke, ini. Kita lihat subnya. Jenis dan sumber data. Jenis data. Berdasarkan jenisnya, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. Data sekunder dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di BI periode 2012 sampai 2015. Kalau kebetulan jenengan proposalnya atau skripsinya temanya data sekunder, ini tinggal dikopas aja ya. Kopas aja, tidak perlu diubah-ubah. Oke ya, paling nanti yang diubah ini kalau punya jenengan mungkin bukan perusahaan perbankan, tapi perusahaan manufaktur atau perusahaan food and beverage seperti itu. Jadi menyesuaikan tema jenengan, tapi redaksinya kurang lebih seperti itu ya. Ini kebetulan datanya adalah data sekunder, sementara sekunder dulu ya. Minggu depan insya Allah saya buat untuk yang data primer. Kemudian sumber data ya, sumber data. Nih sumber data. Sumber data, sumber itu adalah dari mana data itu kita peroleh. Sumber mata air itu kan berarti dari mana air itu mulai keluar ya. Nah, di sini sumber datanya, kalau datanya primer, maka sumber datanya dari individu. Individu berarti responden ya. Responden ini bisa responden ya. Responden ini macam-macam ya, bisa mahasiswa, bisa juga akuntan, ya, tergantung ya. Oke. Kemudian kalau datanya sekunder, sumber datanya adalah dari laporan keuangan perusahaan. Oke, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Coba kita lihat punyanya Mbak Nurbaiti. Oke, sumber datanya. Oke, kita lihat nih. Kita lihat redaksinya. Oke, ini 332 sumber data ya. Data sekunder dalam penelitian ini merupakan data pada periode 2012 sampai 2015. Data aset growth, penyaluran kredit, NPL, ROA menggunakan data sekunder yang diperoleh. Nah, ini sumbernya. Ya. Jadi datanya diperoleh dari laporan keuangan perusahaan perbankan yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia, www dan seterusnya. Sedangkan BI Rate menggunakan data sekunder yang diterbitkan oleh Bank Indonesia yang diperoleh dari situs-situs resmi Bank Indonesia. Jadi di sini sumber datanya ada dua, dari Bursa Efek Indonesia dan dari situs-situs resmi Bank Indonesia. Seperti itu ya, itu kalau data sekunder. Kalau data primer itu sumber datanya nanti dari responden, tinggal nanti jenengan menyebutkan respondennya siapa. Oke, kita lanjutkan ya. Yang selanjutnya adalah metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah observasi. Observasi itu kita datang langsung ke lapangan, ya. Observasi, kita melihat datang langsung ke lapangan. Ini kalau datanya primer itu berarti kita kan bagi kuesioner seperti itu ya. Biasanya kalau kita bagi kuesioner ya, observasi lapangan itu kan disertai dengan interview. Nggak mungkin kan kita bagi kuesioner kok disebarkan begitu saja, kan nggak mungkin, pasti ada interviewnya sedikit demi sedikit ya kan. Kemudian kalau datanya sekunder itu biasanya observasinya itu dalam bentuk observasi non partisipasi. Apa itu observasi non partisipasi? Nanti kita lihat redaksinya di proposalnya punyanya Mbak Nurbaiti. Oke. Kemudian yang kedua kuesioner. Kuesioner itu kalau datanya primer ya. Kalau datanya primer biasanya metode pengumpulan datanya dengan bagi kuesioner. Nah, untuk kuesioner ini bisa kita peroleh dengan dua cara. Yang pertama adalah mail survey. Mail survey itu kita bagi kuesionernya itu lewat pos. Atau kalau sekarang kan lewat pos kan sudah nggak zamannya ya. Kalau sekarang misalnya pakai email atau misalnya pakai pakai Google Form seperti itu ya, itu juga termasuk dalam kategori mail survey. Jadi tidak secara langsung. Nah, untuk metode mail survey ini dia memiliki keuntungan dan
keuntungan dan kelemahan. Keuntungannya adalah reliabilitas jawabannya tinggi. Ini, reliabilitas jawaban tinggi. Ya. Contoh misalnya ya, ada pertanyaan misalnya Bunia killer, seperti itu. Kalau misalnya jenengan ngisinya itu pakai mail survey, maka jenengan kan tidak bebas, maksudnya benar-benar bisa objektif. Wong nggak ada wong saya nggak ada, sehingga kalau pakai mail survey ini reliabilitas jawabannya tinggi. Sehingga ketika ada pertanyaan misalnya Bunia killer, saya akan menjawab setuju, seperti itu, ya kan? Nah, tapi kelemahannya kalau mail survey ini response rate-nya rendah. Response rate rendah itu artinya tingkat pengembaliannya itu rendah. Ya, misalnya kita bagi kuesioner, misalnya lewat Google Form, misalnya kita bagi 100, ternyata yang balik hanya sedikit, hanya 10, hanya 1, bahkan mungkin tidak balik sama sekali. Ya. Kenapa? Karena di Indonesia tingkat respon rate itu hanya 30% loh. Artinya kalau misalnya jenengan bagi kuesioner 100 terus yang balik hanya 30, itu sudah hal yang sangat bagus. Karena respon rate di Indonesia itu memang cukup rendah, hanya 30% lah rata-rata. Beda dengan di luar negeri ya. Kalau di luar negeri itu tingkat respon rate-nya bisa sangat tinggi. Kenapa? Karena kalau di luar negeri itu penghargaan terhadap peneliti itu cukup besar ya. Beda kalau di Indonesia. Coba kalau jenengan suruh ngisi kuesioner ya, pasti jenengan wegah-wegahan kan. Karena orang Indonesia itu kan penghargaannya terhadap peneliti itu kan kecil. Kita suruh ngisi kuesioner kan wegah-wegahan, males ya. Kalau misalnya kita ngisi pun kadang-kadang asal-asalan ngisinya, seperti itu ya. Sehingga jangan kaget kalau misalnya jenengan nanti bagi kuesioner ya, kalau lewat mail survey ya, sudah bagi Google Form 100 ternyata tidak ada yang balik sama sekali. Itu hal yang wajar ya, seperti itu. Itu kalau mail survey. Kemudian yang kedua adalah kita bagi kuesioner bisa juga secara kontak langsung. Ya. Kalau kontak langsung itu berarti kita langsung bagi, kita tungguin responden suruh ngisi saat itu juga. Nah, biasanya kalau metodenya kontak langsung respon rate-nya tinggi. Ya, respon rate itu tingkat pengembalian kuesionernya cukup tinggi. Kenapa? Karena kan kita bagi kuesioner kemudian kita tungguin ya, biasanya lebih cepat kembali. Tetapi biasanya jawabannya bias. Bias itu nggak objektif. Contoh misalnya di kuesionernya itu ada pertanyaan Bunia galak misalnya ya. Kebetulan yang bagi kuesioner saya ya, jenengan tak suruh ngisi, di situ ada pertanyaan Bunia galak, jenengan mau menjawab sangat setuju, kok ditungguin saya, enggak berani toh, takut toh, aduh nanti kalau saya jawab sangat setuju bisa jadi saya nggak diluluskan nih. Akhirnya apa? Akhirnya saya ngapusi ya. Harusnya saya mau menjawab sangat setuju, tak tulis tidak setuju. Artinya apa? Artinya jawaban yang saya berikan itu bias, tidak objektif. Nah, seperti itu. Nah, itu kelemahan kalau metodenya kontak langsung. Nah, mana yang mau jenengan pakai silakan. Ya, tapi biasanya kalau mahasiswa lebih suka pakai kontak langsung. Nah, seperti itu ya. Kenapa? Karena tingkat respon rate-nya tinggi. Hanya itu tadi jawabannya biasanya agak bias. Seperti itu ya. Silakan untuk metodenya mau mail survey, mau kontak langsung, silakan up to you. Jangan mau menggunakan yang mana ya. Mana yang kira-kira menurut jenengan enak ya. Kalau kemarin 2 tahun terakhir karena kita melakukan penelitian di masa COVID ya, pandemi COVID kan nggak memungkinkan kita kontak langsung, maka biasanya anak-anak pakai mail survey, kebanyakan mereka pakai Google Form seperti itu ya. Hanya tapi ya itu tadi resikonya biasanya responnya itu cukup kecil. Seperti itu ya. Oke, kemudian yang terakhir adalah dokumentasi. Nah, dokumentasi ini biasanya dokumentasi itu dalam bentuk dokumen. Misalnya kalau dokumentasi ini skripsi anak-anak mahasiswa teknik itu ya, teknik arsitek itu biasanya kan dalam bentuk gambar-gambar ya kan, atau mahasiswa TI biasanya dalam bentuk flowchart, sistem akademik, sistem akuntansi, seperti itu ada gambar-gambarnya, ada flowchartnya. Kalau di mahasiswa ekonomis biasanya untuk dokumentasi jarang. Seperti itu, oke. Untuk metode pengumpulan data ini tergantung tema yang jenengan angkat. Kalau temanya itu penelitian yang jenengan angkat itu ada datanya itu adalah data sekunder, maka biasanya jenengan hanya menggunakan observasi saja. Observasinya adalah observasi non partisipasi. Tapi kalau datanya itu primer, biasanya jenengan pakai kuesioner dan juga observasi. Seperti itu. Jadi bisa jadi untuk metode pengumpulan data ini jenengan hanya menggunakan satu metode saja, bisa juga pakai 2 metode, bisa juga semua metode ini dipakai, tergantung tema yang jenengan angkat seperti apa. Oke, kita lihat punyanya Mbak Nur Baiti.
metode pengumpulan data. Kalau memungkinkan kopas aja ya, jadi tidak perlu menjenengan membuat redaksi sendiri. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi non-partisipasi. Tadi sudah ada ya. Observasi non-partisipasi adalah observasi yang dilakukan tanpa melibatkan diri. Makanya di sini ada kata-kata non-partisipasi. Kenapa? Karena kita tidak melibatkan diri dan hanya sebagai pengamat independen. Kalau datanya sekunder itu kan jenengan kan observasinya itu kan tidak secara langsung, jenengan hanya mengamati laporan-laporan keuangan saja. Laporan keuangan itu sudah jadi, ya kita tinggal menganalisis saja. Dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan cara membaca, mengamati, mencatat, mempelajari buku-buku, jurnal akuntansi serta mengunduh data dan informasi dari situs-situs internet yang relevan. Kalau jenengan datanya itu sekunder, silahkan satu paragraf ini kopas aja nggak apa-apa. Itu ya, daripada jenengan bikin redaksi sendiri malah salah. Oke, lanjut ya. Kemudian ini variabel penelitian, silahkan jenengan kopas aja ya. Untuk yang 3.5 dikopas aja, cuma nanti tinggal diganti redaksinya. Misalnya kalau di sini variabel dependennya kan punyanya Mbak Nurbaiti kan profitabilitas. Kalau punya jenengan nanti diganti aja ya. Kemudian ini juga variabel independen dalam penelitian ini kan ada BI, aset growth dan penyaluran kredit. Nanti kalau yang punya jenengan tinggal diganti aja. Punya jenengan independennya apa. Kemudian ini kalau punyanya Mbak Nurbaiti kan ada variabel moderating. Kalau jenengan kan tidak ada, jadi ini tidak perlu ditulis. Oke, itu ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke definisi operasional dan pengukuran variabel. Oke, kita lihat PowerPoint-nya dulu. Oke, ini ya. Definisi operasional dan pengukuran variabel. Definisi operasional silahkan jenengan mengambil salah satu definisi seperti yang tercantum dalam landasan teori. Coba kita lihat ya. Oke, ini definisi operasional dan pengukuran variabel. Semua definisi operasional harus masuk juga di bab 2. Profitabilitas. Dulu di bab 2 jenengan kan sudah pernah menceritakan mengenai profitabilitas. Hanya saja kalau di bab 2 dulu profitabilitas ngambil dari beberapa definisi. Nah, di sini profitabilitas jenengan hanya ngambil satu definisi saja. Ya, kita lihat di sini profitabilitas dia ngambil definisi punyanya Bambang Rianto. Kalau di bab 2 kan definisi probabilitas kan ada, profitabilitas kan ada banyak tuh. Coba kita lihat punyanya Mbak Nurbaiti ya. Punyanya Mbak Nurbaiti yang bab 2. Punya jenengan sudah ada ya di situ ya. Oke, ini bab 2. Nah, ini profitabilitas ya. Ini di bab 2 kemarin sudah saya terangkan ya. Banyak sekali definisi mengenai profitabilitas. Ini ya. Nah, ini. Profitabilitas bla bla ini ada yang menurut Bambang Rianto, ada yang menurut Slamet Munawir, kemudian ini juga kesimpulannya ada yang menurut Johar Manikam dan Muhammad Syafruddin. Ada banyak definisi profitabilitas. Nah, di bab 3 di definisi operasional dan pengukuran variabel, jenengan mengambil salah satu definisi saja. Bu, mana yang diambil bebas, tetapi yang diambil adalah definisi yang sesuai dengan pengukuran variabelnya. Nah, kebetulan punyanya Mbak Nurbaiti, dia mengambil definisi profitabilitas, dia ngambil punyanya Pak Bambang. Ini. Profitabilitas atau disebut dengan rentabilitas adalah kemampuan, ini tinggal dikopas aja ya. Ini dikopi, kemudian nanti dipaste di bab 3. Nah, ini punyanya Bambang Rianto. Profitabilitas atau disebut dengan rentabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Ini kan definisi punyanya Pak Bambang, sama seperti tadi, ini kan. Nah, ini tinggal kopas aja. Jangan lupa kasihkan referensinya. Itu ya. Ambil salah satu saja. Nah, pertanyaannya yang diambil yang mana? Nah, yang diambil adalah yang sesuai dengan pengukurannya. Makanya di sini judulnya kan definisi operasional dan pengukuran variabel, ada dannya loh. Berarti di sini ada 2 sub. Yang pertama adalah definisinya dan yang kedua adalah pengukurannya. Oke. Nah, kalau yang ini tadi adalah definisinya. Nah, ini adalah definisinya. Sementara pengukurannya, ini pengukuran profitabilitas dalam penelitian ini diukur menggunakan
Nah, ini untuk yang cetakan merah nanti tidak perlu diketik ya, nanti jenengan langsung aja tulis profitabilitas dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio ROA. Jadi yang merah-merah ini tidak perlu diketik. Seperti itu ya. Kenapa? Karena di sini subnya kan ada dua, definisi operasional, ini definisi operasionalnya sampai sini, kemudian pengukurannya ini. Nah, pengukurannya pakai ini. Intinya sebenarnya pengukuran itu dia kalau datanya sekunder, pengukuran variabel itu rumus yang kita pakai. Ini rumusnya pakai ROA. Laba sebelum pajak dan total aset. Oke. Nah, kalau bisa definisi operasional yang jenengan ambil itu yang sesuai dengan rumusnya. Kalau ini rumusnya kan ROA kan laba sebelum pajak sama total aset. Di sini kalimatnya kan ini. Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Di sini ada laba, di sini juga ada laba. Seperti itu ya. Jadi pilihlah definisi operasional yang paling sesuai dengan pengukurannya. Tadi di bab 2 kan definisi operasional profitabilitas kan banyak sekali, tapi di sini yang diambil hanya punyanya Bambang. Kenapa? Karena punyanya Bambang yang paling sesuai dengan pengukurannya. Seperti itu ya. Kemudian sama, semua variabel kayak gitu ya. Tadi kan profitabilitas ini. Kemudian ini yang BI rate. BI rate ini definisi operasionalnya. Ini ya, sampai di sini. Ini Kopas di bab 2. Ya, jadi sudah saya sampaikan tadi di awal bahwa semua definisi operasional harus masuk bab 2, atau dengan kata lain definisi operasional ini ngambilnya di bab 2. Seperti itu ya. Ini definisi operasionalnya, kemudian pengukurannya. Dalam penelitian ini BI rate menggunakan data BI rate yang tercatat dan diterbitkan oleh BI dalam periode bulanan bla 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 dan seterusnya. Oke. Kemudian jangan lupa ketika kita mencantumkan rumus harus disebutkan sumbernya loh ya. Contoh misalnya ini, menurut Martono, nih ROA dirumuskan nih menurut Martono. Artinya rumus ini mengambil dari bukunya punyanya Martono. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Aset growth sama. Ini nanti semua variabel didefinisikan semuanya. Ini aset growth, ini definisinya menurut Vira Yuliana ya. Kemudian dia ngukurnya pakai dalam penelitian ini aset growth. Dia rumusnya ngambil punyanya Nur Hasanah. Nih, jumlah aktiva tahun ini dikurangi dengan jumlah aktiva 1 tahun sebelumnya dibagi dengan jumlah aktiva tahun sebelumnya. Makanya di sini dari definisi operasionalnya kan aset growth merupakan perubahan, bisa peningkatan, bisa juga penurunan total aktiva. Makanya di sini rumusnya total aktiva tahun ini dikurangi dengan total aktiva sebelumnya. T-1 itu berarti tahun sebelumnya. Kalau T ini berarti tahun ini, jumlah aktiva tahun ini dikurangi dengan jumlah aktiva tahun sebelumnya dibagi jumlah aktiva tahun sebelumnya. Kalau kita perhatikan, ini pengukurannya sama dengan definisi operasional. Oke, kemudian penyaluran kredit. Ya, ini penyaluran kredit dari sini sampai di sini. Ini definisi operasionalnya, kemudian ngukurnya jumlah penyaluran kredit dapat dilihat dari jumlah kredit per tahun. Ya, ini jumlah ini ngukurnya ya, dia ngukurnya dari jumlah nominal kredit per tahun pada perusahaan perbankan. Ya, indikatornya adalah jumlah kredit yang diberikan, tinggal dilihat aja. Jumlah penyaluran kredit disajikan dalam bentuk pinjaman atau kredit yang diberikan yang berada pada posisi aset pada laporan posisi keuangan pada laporan keuangan setiap perusahaan. Jadi nanti penyaluran kredit dilihatnya di neracanya. Nanti ada tuh di situ jumlah kredit yang diberikan. Kemudian resiko kredit sama. Itulah yang disebut dengan definisi operasional dan pengukuran variabel khusus untuk data sekunder. Kalau untuk data primer nanti agak sedikit berbeda. Kalau data primer definisi operasionalnya sama tapi nanti ngukurnya berbeda. Nanti akan saya terangkan di pertemuan yang akan datang. Oke, sudah selesai ya untuk definisi operasional dan pengukuran variabel ini ya. Jadi kalau untuk pengukuran variabel data sekunder pakai rumus-rumus, kalau data primer ini nanti pakai kuesioner. Ini nanti akan saya bahas dalam pertemuan tersendiri, dalam rekaman tersendiri karena supaya rekaman kali ini tidak terlalu lama. Oke, kita lanjutkan ya. Teknik analisis data ya. Teknik analisis data kita sudah masuk ya. Teknik analisis data ini ada macam-macam. Ada statistik deskriptif. Statistik deskriptif ini ada dua macam, yaitu statistik deskriptif responden dan statistik deskriptif variabel. Kalau datanya itu adalah data sekunder,
Data sekunder itu berarti data dalam bentuk laporan keuangan. Maka nanti statistik deskriptifnya hanya statistik deskriptif variabel saja. Untuk yang statistik deskriptif responden nggak ada, kan nggak pakai responden. Ya, jadi untuk statistik deskriptif ini tergantung penelitiannya. Kalau penelitiannya datanya primer, nanti ada statistik deskriptifnya ada 2, responden sama variabel. Tapi kalau datanya sekunder hanya statistik deskriptif variabel saja. Coba kita lihat redaksinya. Yang memungkinkan kopas aja ya. Oke, kita lihat. Ini definisi operasional. Nah, ini teknik. Nah, ini teknik analisis data, uji statistik deskriptif ini. Kalau memungkinkan kopas saja ya. Kalau datanya sekunder tinggal kopas. Tapi ingat, ini jenengan kalau ada misalnya tahun yang lebih baru, ini kan 2011 kan sudah terlalu ke belakang ya. Pak Imam Ghazali itu dia selalu mengupdate buku-bukunya. Jadi yang paling baru aja, pakai buku yang paling baru. Misalnya paling baru 2016, maka pakai yang 2016. Seperti itu ya. Ini statistik deskriptif. Ini statistik deskriptif variabel karena datanya data sekunder. Kalau nanti datanya primer, nanti ada yang untuk respondennya. Kemudian kita masuk ke uji kualitas data. Nah, untuk uji kualitas data ini juga khusus untuk data primer. Kalau data sekunder nggak ada, ya. Sementara karena yang kita bahas punyanya Nurbaiti untuk untuk uji kualitas data nanti saya lewati dulu ya. Jadi untuk pertemuan kali ini uji kualitas data saya lewati dulu. Kita masuk ke uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik itu digunakan untuk menguji persamaan garis regresinya. Ya, jadi saya ulangi, uji asumsi klasik itu digunakan untuk menguji persamaan garis regresinya. Kalau di data primer, sebelum uji asumsi klasik kan ada uji kualitas data. Jadi uji kualitas data ini adalah untuk menguji kuesionernya. Jadi saya ulangi, kalau di data primer itu uji kualitas data itu digunakan untuk menguji kuesionernya. Kuesionernya itu valid sama reliable tidak. Itu kalau di data primer. Kalau data sekunder ya, data sekunder dan data primer juga itu ada uji asumsi klasik. Jadi untuk uji asumsi klasik ini data primer iya, data sekunder juga iya. Kalau uji asumsi klasik ini digunakan untuk menguji persamaan garis regresinya. Nah, apa saja uji asumsi klasik? Ada uji normalitas, kemudian ada uji multikolinearitas, kemudian ada uji heterokedastisitas. Seperti itu ya. Kemudian kalau datanya sekunder, untuk uji asumsi klasik ditambahi lagi uji autokorelasi. Jadi uji autokorelasi ini ditambahkan kalau datanya sekunder. Kalau datanya primer tidak perlu ada uji autokorelasi. Oke. Kita lihat redaksinya, punyanya Mbak Nurbaiti. Nih, setelah uji statistik deskriptif kan dia langsung uji asumsi klasik. Tidak ada uji kualitas data karena datanya dia sekunder ya. Uji asumsi klasiknya ada uji normalitas. Ini juga silahkan jenengan kopas aja ya. Uji normalitas bertujuan untuk bla 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 dan seterusnya. Nah ini kopas aja. Paling yang diperbarui ini tahunnya aja, pakai Imam Ghazali yang terbaru. Jadi uji normalitas ini digunakan untuk menguji bahwa data yang kita pakai itu normal. Seperti itu ya. Kemudian uji multikol. Ini juga kopas aja ya. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi dan seterusnya. Dia mengujinya pakai VIF dan nilai toleransi. Silahkan kopas aja. Bu, punya saya itu di jurnalnya ada, Bu. Di jurnal itu ada uji normalitas, ada uji multikolinearitas. Tetapi redaksinya beda dengan ini. Enaknya gimana? Kalau misalnya redaksi yang di jurnal itu berbeda dengan ini, jenengan nggak usah ngambil di jurnal. Jenengan kopas aja punyanya Mbak Nurbaiti ini. Ya, karena memang redaksi uji uji normalitas itu banyak. Cuma kan kita punya gaya selingkung sendiri, sehingga kalau misalnya sudah ada contohnya, kita nyontoh aja lah, nyontoh yang sesuai dengan gaya selingkung kita. Jadi tinggal kopas aja ya. Kemudian untuk uji heterokedastisitas ini juga ya tinggal kopas aja. Dan perlu saya sampaikan sebelum saya lanjutkan, kalau di beberapa skripsi itu ada yang uji normalitasnya itu nggak pakai Kolmogorov. Kalau di sini kan dia kan pakai Kolmogorov Smirnov. Ada yang pakai dia normalitasnya pakai grafik ya.
Boleh nggak Bu pakai grafik? Boleh, tetapi biasanya saya pakainya yang Kolmogorov Smirnov. Jadi kalau pakai grafik itu nek coroni orang sakit itu biasanya kan kalau kita sakit kemudian kita periksa dokter, itu kan kita bisa periksa ke dokter umum, bisa juga periksa ke dokter spesialis, ya kan? Jenengan lebih suka periksa ke dokter umum atau dokter spesialis? Kalau saya lebih suka ke dokter spesialis. Kenapa? Karena kalau dokter spesialis itu meriksanya lebih teliti, lebih detail, beda dengan dokter umum. Dan bisa jadi nanti hasil diagnosa dokter umum kemungkinan besar nanti tidak sama juga dengan diagnosa dokter spesialis. Kalau dokter umum mengatakan jenengan sehat-sehat saja kok Mbak, nggak masalah. Tapi ternyata setelah diperiksakan ke dokter spesialis ternyata ada gangguan. Sama dengan ini. Kalau uji normalitasnya itu pakai grafik itu sama dengan dokter umum. Bisa jadi nanti kalau pakai grafik normal, tetapi setelah pakai Kolmogorov ternyata nggak normal, sehingga memang untuk menjaga untuk menjaga prinsip kehati-hatian untuk mahasiswa bimbingan saya dan seluruh mahasiswa yang saya uji, saya sarankan untuk pakai Kolmogorov Smirnov, tidak pakai grafik. Seperti itu ya. Kemudian uji multikolonialitas ini pakai, kalau ini rata-rata pakai VIF dan nilai tolerance. Kemudian heterokedastisitas. Ini juga sama ya. Heterokedastisitas ini ada yang pakai grafik, ada juga yang kalau di sini saya pakai Glatzer. Ya, ini pakai Glatzer. Sama. Kalau pakai grafik itu diasumsikan dokter umum. Nanti hasilnya kalau pakai grafik bisa jadi tidak terjadi hetero. Ya, tidak terjadi heterokedastisitas. Padahal nanti setelah digletserkan ternyata ada gejala heterokedastisitas, sehingga lebih baik pakai Glatzer saja. Seperti itu ya. Oke, Bu, uji normalitas, multikol, hetero itu yang seperti apa ya? Kalau metopen jenengan tidak perlu mempelajari sampai detail, tinggal kupas-kupas aja dulu ya. Nanti untuk detailnya nanti akan jenengan pelajari ketika jenengan sudah nyusun skripsinya. Sementara kalau sekarang proposal kupas-kupas aja ya. Kalau sekarang kita pelajari sampai detail jenengan belum apa-apa udah pusing duluan ya. Bayangannya udah kok susah banget ya. Oke. Makanya untuk ini tidak saya jelaskan satu persatu ya. Nanti penjelasannya kalau kita sudah masuk ke proses penyusunan skripsi ya, nanti jenengan kalau yang dosennya tidak sama dengan saya nanti minta penjelasan detailnya dari dosen pembimbingnya masing-masing ya. Kalau sekarang masih terlalu dini ya, nanti jenengan jenuh duluan. Kemudian untuk uji autokorelasi ini kebetulan karena punyanya Mbak Nurbaiti kan dia datanya sekunder ya, maka perlu ada uji autokorelasi. Tapi kalau nanti datanya primer, uji autokorelasi nggak perlu. Ini juga ya untuk uji autokorelasi di sini saya pakai Rantes. Tapi ada juga yang pakai yang lain. Jadi untuk uji autokorelasi kalau jenengan baca buku statistik itu ada macam-macam tuh. Ada yang pakai DWDF, ada yang pakai Rantes, ada yang pakai uji White, macam-macam ya. Kalau saya lebih suka pakai yang Rantes seperti itu. Kalau jenengan mau pakai Durbin Watson atau pakai uji White juga boleh, silahkan ya. Karena memang ada beberapa cara. Sama seperti tadi, normalitas bisa pakai grafik, bisa pakai Kolmogorov ya kan. Kemudian untuk yang hetero juga bisa pakai grafik, bisa juga pakai Glatzer ya. Kemudian ini juga ada juga yang pakai White, ada juga yang pakai uji part, ada juga ya. Silakan jenengan memilih sendiri nanti kalau sudah bab 4. Oke, itu uji asumsi klasik, kita lihat. Nah, sampai sini ya. Uji asumsi klasiknya udah selesai. Kalau datanya primer cuma 1, 2, 3. Kalau datanya sekunder tambah autokorelasi. Oke. Kemudian selanjutnya adalah uji goodness of fit. Uji goodness of fit ini adalah uji ketepatan model, atau ada juga yang menyebutkannya uji F ya. Ini ada juga yang menyebutkannya uji F atau uji simultan. Oke lah ya. Hampir sama ya. Hampir sama karena uji ketepatan model itu pakai outputnya ya uji F. Oke, kita lihat contohnya punyanya Mbak Nurbaiti. Oke, ini uji F, uji kelayakan model atau uji F. Supaya tidak terlalu banyak basa-basi, nanti silakan untuk uji kelayakan model jenengan kopas aja. Nah, dari atas sampai bawah. Oke,
Bu, UJF itu apa? UJF itu adalah untuk menguji model yang jenengan pakai itu fit atau tidak, bagus atau tidak. Makanya di sini di kesimpulannya jika tingkat signifikansinya kurang dari 0,05, maka persamaan regresi yang terbentuk masuk dalam kategori cocok atau fit. Seperti itu. Tinggal kopas aja ya. Oke. Bu, kalau di tempat saya ada uji kelayakan model atau UJF pakai uji simultan, Bu, redaksinya beda dengan ini. Terus gimana, Bu? Kalau menurut saya udahlah pakai ini aja ya. Supaya kita seragam ya, kita punya gaya selingkung sendiri. Di jurnal acuan jenengan mungkin UJF-nya redaksinya beda ya. Jangan pakai yang di jurnal acuan, karena jurnal acuan dia juga punya gaya selingkung sendiri-sendiri. Kita juga punya gaya selingkung sendiri-sendiri. Sehingga kopas aja. Oke, ya. Kemudian terakhir, belum terakhir ya, uji hipotesis. Oke, uji hipotesis. Uji hipotesis ini dicantumkan rumusnya ya, alat analisis ditambah dengan formula atau rumus yang dicantumkan. Oke, kita lihat punyanya Nurbaiti. Nah, uji hipotesisnya, oke, kebetulan punyanya Mbak Nurbaiti ini kan dia kan pakai moderating ya, sehingga dia persamaan regresinya seperti ini ya. Tapi kalau punya jenengan itu kan rata-rata itu kan dia nggak pakai moderasi ya, nggak pakai moderasi, sehingga nanti persamaannya langsung aja Y sama dengan alfa min beta 1x1 ya, atau plus. Ini untuk min sama plusnya tergantung tergantung modelnya ya. Kalau modelnya hanya regresi biasa saja, nanti persamaannya gampang aja, tinggal Y sama dengan alfa plus beta 1x1 plus beta 2x2 plus beta 3x3 plus error, seperti itu. Coba kita lihat contoh yang lain ya, yang regresinya biasa. Tak carikan yang mahasiswa yang lain ya, sebentar. Oke. Sebentar. Ini ada contoh skripsi data primer, kita ambil aja, ambil persamaannya aja ya. Oke, ini kebetulan modelnya kan seperti ini ya. Kalau yang seperti ini berarti hanya regresi biasa. Nah, ini contoh data primer ini. Kalau ini kan hanya regresi biasa, X1, X2, X3, X4, X5. Ini kan tidak ada moderatingnya. Beda punyanya Nurbaiti. Kalau Nurbaiti kan ada moderatingnya. Ini sudah ada arahnya ya. Ini arahnya. Untuk H1-nya negatif, H2-nya positif, H3-nya negatif, H4-nya positif, H5-nya positif. Kita lihat persamaannya. Karena dia hanya regresi biasa, maka persamaannya lebih sederhana. Nah, seperti ini. Oke, ini uji hipotesis. Model yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Persamaannya adalah sebagai berikut. Nah, seperti ini. Oke, nanti jenengan kalau regresinya berganda biasa kayak gini aja. Ya. Ini untuk positif negatif ini tergantung hipotesisnya ya. Kalau tadi punyanya skripsi ini kan dia untuk H1-nya kan negatif, makanya dia menyesuaikan koefisiennya negatif. Hipotesis 2 positif, makanya dia arahnya positif. Hipotesis 3 negatif, makanya di sini negatif. Hipotesis 4 positif, ini positif. Hipotesis 5 positif, ini positif. Kalau hipotesisnya semuanya positif ya ini berarti tandanya positif semuanya. Seperti itu ya. Oke, itu. Kemudian ini redaksinya. Ada kriterianya. Coba kita lihat punyanya Mbak Nurbaiti, kriterianya. Oke, ini ya, ini kriterianya. Analisis regresi kalau ini nanti untuk yang moderating kita lihat yang regresi biasa aja ya. Yang tadi, nah ini. Ini jika koefisien regresi beta 1, beta 3, kebetulan ini yang beta 2 sama beta 3 kan negatif ya. Ini beta 2 beta 2 sama beta 5. Ini yang
positif kan beta 2 sama beta 5. Jika beta 2 dan 5 itu signifikan positif, berarti bahwa relativisme dan love of money memiliki pengaruh terhadap persepsi dan seterusnya. Ini berarti beta 2 sama beta 3-nya signifikan positif, berarti dia berpengaruh positif. Tapi kalau beta 1 dan beta 3 signifikan negatif, berarti dia pengaruhnya negatif. Jadi di sini dari ini beta 4-nya belum ya. Beta 4-nya apa ini? Beta 4 positif. Beta 4-nya positif ini. Jadi jika keusian regresinya beta 2, beta 4, beta 5 signifikan positif, berarti variabel X-nya berpengaruh positif. Tapi kalau yang beta 1 sama beta 3 negatif, berarti dia pengaruhnya negatif. Tapi kalau punya jenengan misalnya arahnya positif semuanya, ya langsung aja. Jika beta 1, jika koefisien regresi beta 1, 2, 3, 4, 5 signifikan positif, berarti bahwa X1, X2, X3, X4, X5 berpengaruh positif terhadap Y. Pengujian hipotesis 1 dan seterusnya dengan menggunakan tingkat signifikan 0,05. Jika tingkat signifikansinya di atas 0,05, maka hipotesis ditolak. Sebaliknya, jika tingkat signifikansi kurang dari 0,05, maka hipotesis diterima. Seperti itu. Oke, ini kalau yang memungkinkan kopas. Kalau yang memungkinkan kopas aja, tidak perlu diedit sendiri ya. Oke, tinggal dikopas aja. Oke, bab 3 selesai untuk data. Oke. Kemudian koefisien determinasi. Belum ya? Belum selesai ternyata. Oke, uji hipotesis terakhir adalah uji koefisien determinasi. Oke, determinasi saya ambil punyanya. Oh, sorry. Determinasi. Oh, di sini nggak ada. Oke, sebentar ya, untuk koefisien determinasi tak carikan redaksi yang lain. Oke. Oke, kita cari yang koefisien determinasi ya, redaksinya. Nanti jenengan tinggal kopas aja. Kalau di soft modulnya nggak ada, di contohnya nggak ada, silahkan jenengan nyontoh ini ya, lihat di tayangannya. Nanti dibuat kopas aja. Ini tadi, nah ini kebetulan, ini ada yang negatif deng, ada yang negatif. Jadi kalau yang negatif berarti nanti persamaannya menyesuaikan. Oke. Nah gini ya. Ini tinggal kopas aja ya. Nah, ini tinggal kopas aja, nanti disesuaikan dengan variabel jenengan. Ini arahnya ini ada positif, ada negatif, sesuaikan dengan arah hipotesisnya. Kemudian ini nanti diganti variabelnya, diganti punya jenengan seperti apa. Ini juga kriterianya yang bawah disesuaikan punya jenengan seperti apa. Redaksinya intinya sama. Redaksinya sama, cuma tinggal tinggal diganti, disesuaikan punya jenengan. Nah ini koefisien determinasi, ini silahkan dikopas aja ya. Nah ini malah Ghazali yang paling baru nih. Ini koefisien determinasi, kopas aja. Kalau di soft copy-nya nggak ada, silahkan jenengan lihat di tayangan ini. Nih, koefisien determinasi menurut Ghazali 2018 dan seterusnya. Ini sudah menyesuaikan yang paling baru ya, Ghazali 2018. Oke, nanti kopas itu aja. Ini skripsi yang paling baru nih ya. Dan bukunya Imam Ghazali yang paling baru 2018. Oke. Kalau pakainya Ghazali 2018 berarti ini juga yang redaksi yang atasnya pakai Ghazali 2018 ya. Ini Ghazali 2018. Jadi menyesuaikan. Ini dia pakai rantes, ini yang asumsi klasik ya. Nah, ini pakai Ghazalinya, di atasnya 2018 semuanya. Yang paling baru. Oke. Seperti itu ya. Jadi intinya redaksinya sama, nanti tinggal menyesuaikan punya jenengan saja. Oke, selesai sudah metode penelitian. Jadi bab 3 itu diakhiri dengan koefisien determinasi ya. Kita ambil contoh yang ini yang paling baru nih. Ini bab 3-nya, tak perkecil.
Kecil banget, kecil. Ini kita lihat bab 3-nya. Ini skripsi tema lain ya, banyak banget. Nah, ini mulai dari bab 3 nih ya, metode penelitian. Ini jenis penelitian sama, populasi dan sampel sama ya, tinggal diganti redaksinya. Kemudian jenis data, sumber data tadi sudah, metode pengumpulan data tadi sudah, variabel penelitian ini kopas sama ya, cuma nanti jenengan tinggal diganti variabel x-nya apa, y-nya apa. Terus ini definisi operasional dan pengukuran variabel sama ya. Terus ini teknik analisis data sama ya. Statistik deskriptif sama, ini Ghazali-nya sudah pakai Ghazali yang paling baru. Uji asumsi klasik juga sama. Ini datanya sekunder, dia pakai normalitas. Kemudian multicol, hetero, kemudian autokorelasi. Ini pakai redaksinya pakai baru semuanya. Autokorelasi, kemudian ini uji goodness of it tadi sudah saya terangkan ya. Sama. Kemudian ini uji hipotesis ya. Persamaan garis regresinya, termasuk jangan lupa ini kriteria. Ini yang namanya kriteria penarikan kesimpulan hipotesis nih. Ini jangan lupa ini. Kadang-kadang mahasiswa lupa. Kemudian yang terakhir, ini sebenarnya sama dengan uji. Kalau di beberapa penelitian ada yang pakai uji T, ini sebenarnya sama. Kalimat ini dia mewakili uji T. Ya, jadi kalau misalnya sudah ditulis ini, kemudian di bawahnya lagi jenengan nulis uji T lagi, itu nanti double accounting, jadi nggak usah. Oke. Kemudian terakhir uji koefisien determinasi. Oke, selesai sudah. Oke, kemudian yang terakhir nanti jenengan menyusun daftar pustaka. Ini ya, jadi proposalnya nanti daftar pustakanya jangan lupa. Nulisnya seperti ini ya, daftar pustaka. Ini daftar pustakanya diurutkan menurut abjad A, B, C, D dan seterusnya. Jangan lupa ya, daftar pustaka ini harus komplit. Jadi setiap jenengan ini misalnya ada Imam Ghazali ya, berarti nanti di daftar pustakanya harus ada tuh HI. Mana ya Imam Ghazali? HI. Nih Imam Ghazali 2018. Bukunya ini susunannya ya. Ini nama pengarangnya, kemudian tahun. Untuk tahun ini bisa dikasih kurung, bisa juga tidak, karena memang ada beberapa metode penulisan daftar pustaka. Ada yang di sini pakai tahun, kalau mau pakai kurung, kalau mau pakai kurung semuanya, kalau enggak semuanya. Kemudian ini judul bukunya, kemudian ini penerbitnya, kemudian ini kotanya. Jadi urutannya seperti itu ya. Nama itu tidak perlu dikasih gelar ya, insinyur, DRS, profesor, dokter, nggak usah ya. Kemudian Bu, kalau namanya nama belakang, nama keluarganya taruh di depan boleh apa nggak boleh, silahkan, asal konsisten ya. Kalau biasanya yang dimasukkan kan ada tuh misalnya kalau orang-orang barat itu kan biasanya namanya itu kan ada nama keluarga, atau kalau nggak orang barat lah, misalnya contoh nama orang barat misalnya Stephen Robin ya. Nama orangnya itu sebenarnya Stephen, Robin itu adalah nama orang tuanya. Kalau orang barat kan seperti itu. Makanya biasanya di sini ditulisnya bukan Stephen Robin tapi Robin Stephen. Ada yang seperti itu. Nah, kalau di Indonesia juga ada tuh. Misalnya Aulia Pohan. Aulia itu namanya, kemudian Pohan itu adalah nama marga. Nah, makanya biasanya di sini tidak ditulis Aulia Pohan, tetapi Pohan dulu terus baru Aulia. Seperti itu. Nah, tetapi kan tidak semua orang Indonesia kan menggunakan nama marga. Contoh misalnya di sini Imam Ghazali. Kebetulan beliau adalah dosen pembimbing saya. Dan Ghazali ini bukan nama bapaknya, sehingga tidak perlu dibalik sebenarnya. Ghazali Imam. Bu, kalau dibalik boleh apa enggak? Ya sih, ada beberapa yang menyebutkannya boleh, tapi kalau menurut persepsi saya yang dibalik itu kalau misalnya nama keduanya itu adalah nama keluarga, nama marga. Kalau di luar negeri dibalik semuanya, karena kebanyakan orang luar negeri itu kan
nama keduanya kan nama orang tuanya. Tapi kalau di Indonesia misalnya saya Kurniawati Mutmainah, Mutmainah itu bukan nama orang tua saya, sehingga kalau namanya saya Kurniawati Mutmainah tidak perlu dibalik Mutmainah Kurniawati, seperti itu. Boleh dibalik Mutmainah Kurniawati, boleh silahkan, tapi nanti kutipannya yang di depan-depan juga Mutmainah Kurniawati. Jangan di sini misalnya Kurniawati Mutmainah tapi di daftar pustakanya Mutmainah Kurniawati, ya saya susah cara koreksinya. Seperti itu ya, jadi yang penting konsisten. Oke, ini daftar pustakanya urut ya, mulai dari huruf A. Kalau sama-sama A-nya berarti nanti mulai dari, ini kan AC habis kita, ini salah nih, harusnya Abdul Halim dulu, baru Ahmad, karena setelah A kan B ya. Ini harusnya kutipan yang kedua ya, seperti itu. Kemudian kalau jurnal ya, kalau tadi buku ya, kalau jurnal berarti nama penulisnya, kemudian tahun penelitian, kemudian ini judulnya, judul penelitiannya, judul skripsinya atau judul tesisnya atau judul disertasinya, kemudian ini jurnalnya, nama jurnalnya, kemudian ini jurnal itu diterbitkan di mana ya, sekolahnya ya, perguruan tingginya ya, kemudian ini baru kotanya. Seperti itu kalau jurnal. Kalau jurnal biasanya lebih detail ya, jadi ada nama penulisnya, kemudian tahun, kemudian judul penelitiannya, kemudian penelitian itu diterbitkan di jurnal apa, kemudian di universitasnya apa, kemudian kotanya. Itu kalau jurnal biasanya lebih detail. Kalau buku sih hanya nama, kemudian tahun, kemudian judul bukunya, kemudian penerbit sama kota, hanya itu saja. Kemudian ini penulisannya juga formatnya seperti ini ya, ini spasinya 1, jadi khusus untuk daftar pustaka spasinya 1. Kalau yang lain-lain ini formatnya spasinya 2 ya. Jadi untuk format penulisan proposal dan skripsi ini spasinya 2. Untuk yang page setupnya, yang kiri itu 4, yang kanan itu 4, yang kiri itu 4, yang atas 4, kemudian yang kanan itu 3, yang bawah itu 3 ya, bawahnya 3. Spasinya 2. Tulisannya Times New Roman, fontnya 12. Kemudian kalau yang daftar pustaka agak sedikit berbeda ya, di sini fontnya tetap Times New Roman, ukurannya 12, tapi dia ini penulisan yang kalimat kedua ya, ini agak menjorok ke dalam, 4 ketukan ya, 4. Formatnya seperti ini. Kemudian spasinya 1, kemudian antar kutipan nanti dikasih jarak 1 spasi. Seperti itu, formatnya seperti ini. Jangan lupa rata kanan kiri. Oke, selesai sudah untuk yang proposal data sekunder. Untuk yang data primer nanti akan saya buat dalam rekaman tersendiri karena ada perbedaan di definisi operasional dan pengukuran variabel. Oke, kita lihat untuk yang ini udah kosen determinasi sudah ya. Kemudian untuk yang penutup ini kesimpulan. Kesimpulan ini nanti di bab bab 4 ya. Kesimpulan dan saran ini kan kita buat, ini bab penutup itu kan bab 5. Kalau bab 5 ini nanti dengan dosen masing-masing. Nanti penjelasan untuk yang penutup ini kan berarti bab 5 ya. Nanti akan saya sampaikan di rekaman tersendiri berkaitan dengan proposal yang data primer ya. Nanti ini untuk rekaman tersendiri kan kebetulan ini sudah 1 jam, kalau terlalu lama mahasiswa jenuh ya. Jadi untuk yang ini nanti saya bahas dalam pertemuan tersendiri untuk penutup. Kemudian bagian akhir daftar pustaka dan seterusnya ya. Kemudian ini lampiran-lampirannya juga nanti akan saya buat dalam rekaman tersendiri bersamaan dengan bab 3 untuk yang data primer. Sementara untuk kali ini sudah cukup ya waktunya karena sudah 1 jam. Terima kasih sekali untuk perhatiannya, semoga ada manfaatnya ya. Hari ini kita sudah selesai membahas proposal untuk data sekunder, mulai dari kemarin rekaman sebelumnya bab 1 ya, pendahuluan, latar belakang, kemudian rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian, manfaat penelitian, kemudian bab 2-nya ada telaah teori, kemudian ada review penelitian sebelumnya, kerangka pemikiran teoritis dan pengembangan hipotesis. Kemudian pada rekaman kali ini kita sudah selesai membahas bab 3 untuk yang data sekunder. Untuk yang data primer nanti akan saya buat rekaman tersendiri, kemudian nanti saya lengkapi dengan penutup. Oke, seperti itu saja. Terima kasih sekali, semoga ada manfaatnya. Kalau ada kekurangannya itu murni dari keterbatasan saya sebagai manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.